Struktur sel. Sel merupakan unit terkecil organisme, di mana semua sel memiliki 3 kesamaan. Pertama, tidak peduli apa jenis mereka. Kedua, semua sel memiliki membran sel yang memisahkan dalam sel dari lingkungannya. Dan ketiga, sitoplasma yang merupakan cairan seperti jeli dan DNA yang merupakan materi sel genetik. Ada 2 kategori besar sel. Pertama, sel eukariotik adalah memiliki organel yang meliputi inti dan bagian-bagian khusus lainnya. Sel eukariotik adalah sel yang lebih sel kompleks, seperti yang ditemukan pada tanaman dan hewan. Kategori yang kedua yaitu prokariotik, yaitu mereka tidak memiliki nukleus atau organel tertutup. Mereka memiliki materi genetik, tapi itu tidak terkandung dalam inti. Sel prokariotik selalu bersel satu atau organisme seluler seperti bakteri. Organel merupakan organ terkecil. Organ terkecil adalah bagian khusus dari sel yang memiliki pekerjaan yang unik untuk dilakukan. Kemudian pusat kontrol sel, di mana inti atau nukleus mengandung materi DNA atau genetik. DNA memerintah kegiatan yang sel lakukan. Kemudian kromosom kusut berbentuk DNA yang tersebar dalam membran nukleus. Ketika sel siap untuk membelah, DNA memadat menjadi struktur yang dikenal sebagai kromosom. Inti juga mengandung nukleus yang merupakan struktur di mana ribosom dibuat. Setelah ribosom meninggalkan sel, mereka akan melakukan tugas penting, yaitu mensintetis atau membuat protein. Di luar inti ribosom dan sisi organel melayan di sitoplasma yang merupakan substansi seperti jeli. Ribosom dapat berkeliaran bebas di sitoplasma atau melekat pada retikulum endoplasma. Ada 2 jenis retikulum endoplasma, yaitu RE kasar dan RE halus, di mana retikulum endoplasma merupakan membran tertutup untuk mengangkut bahan seperti protein disintesis oleh ribosom, protein dan bahan lainnya. Muncul dari retikulum endoplasma di vesikula kecil, di mana aparatus Golgi, kadang-kadang disebut badan Golgi, menerima mereka. Protein bergerak melalui badan Golgi, kemudian mereka diubah menjadi bentuk yang dapat digunakan sel. Badan Golgi ini melakukannya dengan melipat protein menjadi bentuk yang dapat digunakan, seperti lipid dan karbohidrat. Vakuola merupakan struktur seperti kantung yang menyimpan bahan yang berbeda kembali ke sel hewan. Kita dapat melihat organel yang disebut lisosom. Pada lisosom, pengumpulan sampah mengambil bagian sampah yang rusak. Mereka penuh dengan enzim. Mitokondria adalah organel terbesar yang merupakan mesin dalam sel. Mitokondria berbentuk mirip dengan cerucut yang memiliki 2 lapis membran yang memiliki membran yang lek-lek dinamakan kristal. Oksigen dan glukosa berkombinasi dalam membentuk energi atau ATP yang diperlukan untuk metabolisme dan aktivitas seluler dalam organel, sehingga mitokondria dijuluki sebagai the powerhouse
karena menghasilkan energi. Mitokondria adalah organel yang mengubah dari energi kimia ke energi yang lain. Beberapa organisme seperti tumbuhan, mereka menangkap sinar matahari untuk menghasilkan energi. Sel yang memiliki organel yang disebut kloroplas. Kloroplas merupakan tempat terjadinya fotosintesis. Ada struktur unik lainnya yang hanya berperan beberapa sel memiliki. Pertama, contohnya itu pada sel hewan, misalnya saluran pernapasan dilapisi dengan sel yang memiliki silia. Kedua yaitu beberapa bakteri memiliki flagella, dan terakhir yaitu pada manusia yaitu spermacles.